Hai Sobat Dunia Biologi, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai ekosistem yang meliputi komponen penyusun ekosistem serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Melalui media pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen penyusun ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kalian? Contohnya adalah persawahan. Nah, ternyata persawahan adalah bagian dari ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya itu terdapat hubungan dan interaksi yang erat dan saling mempengaruhi. Di dalam ekosistem terdapat komponen penyusunnya. Kira-kira apa saja ya komponen penyusun ekosistem? Komponen ekosistem terbagi atas dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan abiotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk tak hidup. Yang termasuk komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik adalah awan, batuan, air, tanah, dan cahaya matahari. Menurut peranannya, komponen biotik dibagi menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Produsen yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Contohnya adalah tanaman. Konsumen adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya adalah belalang yang memakan daun dari tanaman. Dekomposer disebut juga pengurai, yaitu organisme yang mampu merombak sisa-sisa produk organisme yang telah mati menjadi senyawa organik. Contohnya adalah jamur yang mengurai belalang yang telah mati. Yang terakhir adalah detritivor, yaitu organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Contohnya adalah cacing tanah. Tahukah kalian di dalam ekosistem terdapat interaksi yang terjalin di dalamnya? Kira-kira apa saja ya interaksi dalam suatu ekosistem? Nah, interaksi antara organisme dalam ekosistem itu dapat dibedakan menjadi predasi, netralisme, kompetisi, mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu predasi. Nah, predasi adalah hubungan antar mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya adalah ular yang memakan tikus. Yang kedua adalah netralisme. Nah, netralisme merupakan hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Nah, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya adalah capung dan sapi. Yang ketiga adalah kompetisi. Nah, kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya adalah persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Yang keempat adalah mutualisme, di mana mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah lebah dan bunga, di mana lebah membantu dalam penyerbukan bunga. Kemudian ada bakteri rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Yang kelima adalah parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Contohnya adalah benalu yang melilit atau hidup pada pohon inang, di mana benalu ini menyerap nutrisi yang ada pada inangnya.
Yang keenam adalah komensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Nah, salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya dirugikan. Contohnya adalah anggrek yang menumpang pada pohon. Nah, yang terakhir adalah amensalisme. Amensalisme adalah hubungan yang mana salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya netral. Nah, amensalisme ini adalah interaksi yang terjadi karena adanya alelopati. Nah, apa sih alelopati itu? Alelopati adalah peristiwa di mana suatu individu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan jenis tanaman lainnya yang berada di sekitarnya. Nah, pengaruh dari adanya alelopati ini bisa beragam. Yang pertama itu menghambat penyerapan hara oleh akar tanaman, menghambat pembelahan sel, menghambat pertumbuhan tanaman, menghambat aktivitas fotosintesis, memacu atau menghambat respirasi, mempengaruhi sintesis protein, dan menghambat aktivitas enzim. Contoh interaksi dari amensalisme ini adalah interaksi antara gamal dan padi, di mana gamal ini menghasilkan zat alelopati dari golongan saponin dan polifenol, di mana zat-zat ini dapat berdampak buruk pada tanaman padi. Nah, demikian penjelasan untuk materi pertemuan kali ini. Untuk mengetes pengetahuan dan pemahaman kalian, yuk kerjakan kuis berikut dengan men-scan barcode yang ada. Nah, terima kasih ya telah mendengarkan dan memahami materi yang telah dijelaskan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.